Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas tentang motivasi. Motivasi dalam proses pembelajaran. Motivasi sendiri sangat penting untuk proses pembelajaran dari peserta didik. Motivasi penting untuk pemahaman belajar dan menampilkan gerak, karena perannya dalam pemeliharaan intensitas, inisiasi, dan perilaku pada individu. Motivasi adalah penggerak batin dari individu ketika dia akan melakukan sesuatu. Motivasi memberikan dorongan pada individu ketika dia akan belajar atau beraktivitas. Dengan motivasi, maka individu memiliki niat untuk belajar, niat untuk maju, dan niat untuk menguasai sebuah keterampilan. Dengan motivasi ini, maka individu atau seseorang dapat melakukan sesuatu. Walaupun motivasi merupakan dorongan internal, akan tetapi dorongan ini menyebabkan menjadi sebuah perbuatan atau perilaku dari individu tersebut. Motivasi dan belajar. Motivasi dan belajar saling timbal balik. Hal ini yang penting adalah jika individu tidak termotivasi, maka apakah akan terjadi belajar? Tentu tidak. Jika individu mempunyai motivasi tertentu, pasti akan belajar untuk memperolehnya. Tapi apakah belajar dapat menimbulkan motivasi? Apakah belajar dapat menimbulkan motivasi? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan yang cukup menggelitik. Bahwa belajar dan motivasi mempunyai hubungan timbal balik, karena dengan belajar dapat menimbulkan motivasi. Contoh, seorang mahasiswa penjas hanya suka olahraga sepak bola atau olahraga permainan secara tim. Ketika ada mata kuliah wajib tenis lapangan, dia terpaksa mengambil padahal dia tidak suka. Akan tetapi setelah beberapa pertemuan karena ingin nilai yang baik dan mengetahui permainan tenis, dia menjadi termotivasi untuk belajar tenis. Nah, di sini karena dia memiliki mencoba sesuatu yang baru dan menarik, dia menjadi termotivasi belajar. Nah, ini jadi sangat menarik sekali. Jadi, yang tadinya suka sepak bola, kemudian dia belajar keterampilan baru dan dia menjadi termotivasi ke permainan tenis tadi. Jadi siswa belajar karena hasil dari motivasi untuk belajar, atau siswa termotivasi untuk belajar sebagai hasil dari situasi belajar. Nah, di sini jelas karena dia terpaksa belajar tenis lapangan, dia termotivasi karena mau tidak mau dia harus memperoleh nilai yang baik untuk lulus di tenis lapangan. Tapi ketika dia sudah belajar tenis lapangan dan ternyata dalam tenis lapangan menarik permainannya, motivasinya muncul bahwa ternyata tenis lapangan sangat menarik, sehingga dia termotivasi untuk belajar secara sukarela. Nah, dalam motivasi juga ada kecemasan.
Jadi di sini kita akan bahas tentang kecemasan dan motivasi. Bahwa kecemasan mempengaruhi belajar dan kinerja sesuai dengan tingkat kecemasan individu dan kompleksitas tugas. Bahwa ketika belajar ada kecemasan dan ini mempengaruhi hasil belajar. Ketika dia dalam belajar dia memiliki kecemasan, maka hasil belajarnya juga akan berpengaruh. Kecemasan dapat diartikan sebagai bentuk spesifik dari perasaan, spesifik, cemas. Kecemasan berhubungan dengan perasaan, ketakutan, gugup, khawatir, atau takut. Bahwa, setelah belajar, saya kira-kira bisa lulus atau tidak. Ketika belajar ini, saya merasa tidak bisa. Kira-kira nanti bisa tidak saya lulus? Itu yang sering terjadi. Cemas. Kecemasan ada dua. Kecemasan secara sifat atau trait adalah disposisi seorang untuk melihat situasi sebagai ancaman atau mengancam. Kemudian kecemasan keadaan atau state mencerminkan bagaimana individu merespon situasi tertentu. Nah, ada dua cemas secara sifat dan cemas secara keadaan. Sifat berarti situasi. Keadaan berarti kondisi individu dalam merespon situasi tersebut. Penguatan perilaku yang diinginkan adalah perilaku motivator yang efektif. Nah, dalam kecemasan kita perlu penguatan. Penguatan ini sebagai motivator untuk meningkatkan motivasi sehingga kecemasan menjadi hilang. Penguatan didefinisikan sebagai setiap peristiwa, tindakan atau fenomena yang berfungsi untuk meningkatkan kemungkinan respon atau perilaku yang terjadi. Jadi adanya penguatan dalam proses pembelajaran adalah salah satu bentuk untuk meningkatkan motivasi. Motivasi yang hilang sebagai akibat adanya kecemasan. Kecemasan karena keadaan atau kecemasan karena kondisi. Nah, demikian juga nanti adanya penetapan tujuan sebagai salah satu bentuk ampuh untuk memotivasi perilaku individu dalam kinerjanya dan situasi belajar. Jadi kita harus menetapkan tujuan. Tujuanmu ini, sehingga dia termotivasi untuk terus belajar, menghilangkan kecemasan yang muncul. Nah, dari situ maka pentingnya penetapan tujuan untuk membuat motivasi siswa terjaga, bahwa Anda harus memperoleh nilai 60, 70, 80, 90 untuk tetap bahwa motivasi belajarnya selalu stabil, bahwa nilai 60 Anda cukup melakukan ini, 70 cukup melakukan ini, sehingga apa yang dicemaskan dari individu tersebut menjadi hilang. Itu yang diharapkan. Nah, demikian materi tentang motivasi. Untuk minggu depan, teman-teman mahasiswa semua ada tugas. Ada 5 tugas yang harus dibuat tentang belajar gerak. Pertama, silahkan dibuat dalam makalah. 1. Apa yang Anda ketahui tentang belajar? Jelaskan. 2. Apa yang Anda ketahui tentang belajar motorik? Jelaskan. 3. Apa yang Anda ketahui tentang otomatisasi gerak? Jelaskan. 4.
keempat, apa yang Anda ketahui tentang perhatian dan memori? Jelaskan. Dan yang kelima, apa yang Anda ketahui tentang transfer gerak? Jelaskan. Nah, semua diketik di dalam bentuk makalah. Minggu depan dikumpulkan. Terima kasih untuk materi kali ini cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.